Selamat pagi dan salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Semoga saya kembali menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Mari kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas rahmat istirahat malam yang lalu, dan juga atas nafas hidup yang tetap Engkau berikan kepada kami, dan juga selalu memberi kami hari baru. Kami mohon berkat serta perlindungan-Mu bagi kami di setiap tapak-tapak hidup kami hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan suci hari ini saya ambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar sabda dimanapun berada, renungan pagi ini saya beri judul, siapakah aku ini menurut kamu? Injil yang kita dengar dan renungkan hari ini yang bertepatan juga dengan pesta dua rasul besar dalam gereja, yakni Santo Petrus dan Paulus, mewartakan kepada kita tentang keingintahuan Yesus akan pengenalan orang banyak dan ke-12 muridnya tentang siapakah dia dalam pandangan mereka. Setelah dia memberi orang banyak makan dari roti, menyembuhkan orang-orang sakit, mentahirkan orang-orang kusta, dan lain-lain. Dan para murid yang selalu ada bersama dalam keseharian hidup mereka. Keingintahuan Yesus tentang siapa dia dalam pandangan orang banyak dan para rasul menggerakkan Yesus yang dalam perjalanan pewartaan kerajaan Allah. Ketika tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia pun mengajukan pertanyaan kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia? Tujuan pertanyaan ini adalah bahwa Yesus mau tahu dari para murid apa yang mereka dengar dari orang banyak tentang dia, yang telah mengikutinya, yang telah disembuhkannya, yang telah dibangkitkan, dan yang telah diberi makan olehnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman dimanapun berada, yang para murid tahu adalah orang banyak mengenal dia sebagai Yohanes Pembaptis, sebagai Elia, sebagai Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tidak lebih dari itu, meskipun mereka selalu mengalami kasih dan cinta darinya. Di sini dapat kita lihat bahwa orang banyak tidak mengenal dengan baik dan mendalam akan kepribadian Yesus. Bagi mereka, Yesus adalah nabi yang setara dengan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, ataupun salah satu dari para nabi yang mereka kenal. Bapak Ibu Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, mendengar jawaban para murid tentang pandangan orang banyak akan siapa dia, Yesus pun ingin tahu sejauh mana dan seperti apa mereka sendiri tahu tentang dia dan mengenal dia. Maka ia pun mengajukan pertanyaan, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka Petrus mewakili para murid lain menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mendengar jawaban Petrus, Yesus pun memujinya dengan berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Kata-kata Yesus ini menunjukkan bahwa Petrus dan para murid tahu dan mengenal dia secara mendalam. Dan bagi Yesus, pengenalan Petrus dan para murid lainnya tentang siapakah dia bukan berasal dari manusia, tetapi datang dari Allah yang disebutnya dengan Bapa. Sebab
Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan atas pengenalan yang mendalam dan benar itu membuat Yesus memberi nama baru kepada Simon anak Yunus, yakni Petrus. Petrus dalam bahasa Ibrani berarti batu karang. Dan berjanji melalui Petrus, ia akan mendirikan jemaatnya, atau ia akan mendirikan gerejanya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu berarti kuasa Yesus jauh melampaui kuasa apapun, serta serentak memberikan tanggung jawab kepada Petrus yang akan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, pertanyaan Yesus tentang siapakah Dia kepada para murid adalah sebuah pertanyaan yang tetap aktual dan relevan bagi kita. Mengapa? Karena realitas sering berkisah. Kadang kita menyebut diri pengikut Yesus, namun kita tidak mengenal Yesus dengan baik dan benar. Pengenalan kita akan Yesus mungkin hanya sebatas karena kita membaca kitab suci yang berbicara tentang Yesus siapa dan dari keluarga mana, atau yang diajarkan para guru di sekolah, gambaran kepribadian Yesus. Jika kita mengatakan kita mengenal Yesus, maka hal itu harus nampak dalam hidup kekristenan kita. Nampak dalam pengalaman iman kita yang mendalam akan Yesus Kristus lewat keterlibatan kita dalam hidup doa dimanapun kita berada. Semoga jawaban Petrus juga menjadi jawaban kita. Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Amin. Marilah berdoa. Allah yang maha baik, kasih dan cinta-Mu selalu baru bagi kami. Kami mohon semoga kami dimampukan untuk mencintai-Mu dengan mencinta sesama kami sepanjang hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita berangkat ke tempat-tempat kerja kita masing-masing, mari kita mohon berkah Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dan perjalanan kita ke tempat-tempat kerja diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.